Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tajul Arifin, terima kasih kepada Pak Adrian, kepada yang lain juga semuanya yang hadir, yang saya mengucapkan terima kasih karena ini masih pagi sekali ya. Namun sambil untuk pembukaan kami akan bacakan bahwa pagi hari ini Bincang Madura kedua itu akan dibawakan oleh narasumber kita yang terhormat. Beliau itu ada Pak Raden Tajul Arifin. Benar Pak ya? Tajul Arifin R. Iya. Bapak Tajul Arifin ini lahir di Sumeneb 6 Juni 1952. Beliau tinggal di Jalan Anggrek, seterusnya Sumeneb. Beliau itu aktivitasnya adalah penulis pegiat sejarah budaya Sumeneb, Ketua DPC PCTA Indonesia, Direktur LSM Insani Sumeneb, Ketua Umum Forum Sumeneb Sehat Kabupaten Sumeneb, Ketua 3 TKRM Pengging Pajang Indonesia, Ketua Komite ya dan seterusnya. Banyaklah yang sebetulnya kalau disebutkan memang tapi semuanya itu bisa dibaca. Karya tulisnya ini yang sebetulnya ya, karya tulisnya itu adalah ada silsilah dinasti Sentana Praja Panatagama ing Jawi di Dwi Pantara 1974. Masih banyak lagi biografi silsilah dinasti Sanjaya, Mahabharata 1998 ini. Adipati Arya Wiraraja dan seterusnya itu kalau ditelusuri sampai 15 ya. Sampai 15 judul itu. Arya Wiraraja itu yang terakhir. Nah, penghargaan yang beliau terima itu sebenarnya ya luar biasa, ini pemenang 10 besar peringkat pertama. Penulisan sejarah lokal tingkat provinsi Jawa Timur ini belum lama 2013 ya. Juara 3 sutradara pementasan fragmen. Jadi teman-teman yang mau konsultasi tentang jadi sutradara ini beliau ini juga rupanya ada kepakaran ya, dengan autodidak beliau ini. Menyandang gelar tokoh kebudayaan Sumeneb tahun 2017, masih baru ini. 4 tahun yang lalu. Beberapa sertifikat, piagam, trofi, lencana, dan lain-lain. Narasumber berbagai event, seminar, lokal karya. Ya. Ini adalah luar biasa. Ya. Jadi ini bagi saya dan mungkin bagi pendengar semua, ini kalau memerlukan apa-apa, ini bisa ngontak ke alamat beliau yang nanti sebetulnya sudah bisa dilihat nanti di website ya, nanti akan bisa dilihat di website, yaitu nama di mana, alamat rumahnya mana, nomor teleponnya berapa, tapi juga bisa juga di kontak melalui WA, melalui kami juga bisa di website kami itu ada yang mengelola, Saudara Didin itu adalah mengelola website ini. Jadi ini gunanya bahwa kita ini bersilaturahmi. Jadi Pak Tajul Arifin, jadi kita ini kalau berbagi ilmu begini, insya Allah Pak, insya Allah ini berkat ya, berkat ini. Karena ya saya ini kan juga sama kan Pak Tajul dengan saya ini hampir sebaya. Cuma saya lahir sedikit saya itu 8 Desember 1951. Jadi saya bisa merangkak kira-kira. Saya sudah bisa merangkak Pak Tajul Arifin lahir gitu. Ya, karena saya itu orangnya suka senang gembira saja. Jadi katanya orang, masa Pak Surahman 70? Ya nggak percaya ya nggak apa-apa. Memang saya ngakunya 17 saja. Jadi ketawa saja. Gitu. Jadi kita berbagi begini ini saya senang sekali ya kita itu tidak akan berkurang kalau memberikan, itu saja pedoman bahwa itu ajaran apapun ya, memberi itu bagus sekali, berbagi itu bagus sekali. Di Amerika ini kami orang Amerika rata-rata ya, itu sampai musim pandemik seperti sekarang ini, itu ibaratnya begini, jangan sampai orang yang perlu itu
Gimana? Malu gitu. Supaya tidak malu bagaimana? Kalau ada setiap minggu itu biasanya disediakan disediakan apa itu? Sembako. Bahasa Indonesia, saya mencari bahasa Indonesianya itu. Itu satu paket itu bisa 1 minggu, Pak. Nggak belanja. Gitu. Ya caranya gimana? Disediakan paket sembako di jalan ini. Silakan mobil nanti ngantri saja. Mobilnya ngantri, orangnya nggak usah turun. Orangnya nggak perlu turun. Setelah itu apa? Setelah dekat, tolong bagasinya dibuka. Itu saja dengan remote control bagasinya dibuka. Kemudian ada orang yang memasukkan paket sembako tadi, Pak. Kalau di Amerika. Masukkan paket sembako, kemudian ditutup. Malah orang yang membeli tadi mengucapkan terima kasih atas kesabarannya. gitu. Terus kalau nggak ada mengantri begitu, nggak bisa ngantri, nggak bisa nyetir mobil, itu diantarin makanan. Makanan diantarkan ke rumahnya. Kalau nggak kuat masak, diantarkan makanan masak, sudah dimasak. Itu paling biasanya satu orang itu diantarin 2 kali sehari. Jadi ini kebudayaan yang ada di Amerika itu tidak menggantungkan kepada pemerintah. Jadi inilah sudah berjalan setahun, bukan sudah berjalan berabad-abad. Ini adalah budaya kami yang ada di Amerika, itu tidak boleh mempermalukan. Tidak, kalau menolong ya menolong. Seperti ini baru saja kami mendapatkan tamu 50.000 orang Afghanistan. Afghanistan itu 50.000 diangkut hanya tidak kurang dari 1 minggu. 50.000. Sudah, nggak usah banyak proses, sudah masuk aja orang Amerika. Jadi caranya menolong begitu. Sekarang saya serahkan kepada Pak Tajul ya, kami sudah bisa membaca tadi riwayat sudah sana. Waktu saya serahkan kepada Pak Tajul untuk berbagi pengalaman. Terima kasih. Ya, saya lanjut ya, Prof. Lanjut ya. Iya, terserah mau gaya ngomong biasa juga nggak apa-apa. Ini Didin tuh nanti yang dibaca beliau bagaimana ya kita kita share nanti share screen. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatore songkem pangabekte tor pangisto jugen sateja alem tor ulama para pangraja para penungkul mekersare pagara benga sepo sateja kesempeen sateja para pamirsa sepo tor anum semuke sami-sami murjeki sareng Allah semur pejeket ngabiti pamator beten kaula nguncuki okara pamuci sareng pangrasa sokor da ajunanipun Allah da ajunanipun Gusti Allah pamerte semukte mungkuda sadaya papareng rahmat sareng hidayah epon sholawat sareng salam malar muga tor malar manter tebe ngalancar kagili deka sedebuna katorot asmana kaimot tor saderana maka pencot ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikadima saleraipun ampun abekta beten kaula sateja dek nimor kara bumi jahiliyah mungku dek jem taram tem asrena iman sareng Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Perlu dimaklumi berangkat dari inginnya menjual Sumeneb di bidang wisata, saya selalu menulis tentang wisata. Karena perlu dimaklumi di Sumeneb setelah saya catat itu ada sekitar 187 objek wisata, destinasi wisata. Luar biasa, luar biasa. Situs sejarah, wisata situs sejarah dan religi sebanyak 38, wisata alam 43, wisata bahari 8, wisata konservasi 9, wisata budaya seni 37, wisata minat khusus 12, dan wisata kuliner sebanyak 40. Semua ada pada saya, termasuk deskripsinya. Jadi saya bisa juga nge-share kapan-kapan bukan ini. Nah, ini salah satu adalah wisata budaya adalah kisah Bharatakalah.
perlu dimaklumi, di Sumeneb itu terkenal dengan budaya Hindu. Masih melekat tetap seperti apa yang disampaikan atau dibawa oleh Arya Adhikara Wiraraja yang menjadi adipati pertama 1269 yang diangkat oleh dapat kakancengan dari Prabu Kertanegara Kerajaan Singosari menjadi adipati pertama di Madura di Sumeneb bagian timur dan banyak membawa sesuatu budaya seni termasuk budaya topeng dalang itu dibawa oleh Wiraraja pada tahun 1270 di mana hal itu ditemukan oleh Soekarjo-Sunarto Timor, peneliti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1978. Saya punya bukunya. Nah, saya mengambil sedikit tentang kisah, yaitu kisah Mahabharata, diantaranya adalah Betara Kala. Katanya orang Sunda, Bereta Kala. Itu adalah suatu budaya di Sumeneb bagi orang yang punya putra atau punya anak, yang mana anaknya itu tidak sesuai, lemah atau kekurangan. Maka anak tersebut dierokat atau diselamati istilahnya. Beberapa anak diantaranya, orang yang punya anak tunggal atau anak tersebut dinamakan Pandebe Ontang Anteng, yang disebut Pandebe atau disebut juga Pandebe Macan. Juga orang punya anak empat anak laki-laki, satu orang perempuan, dan yang perempuan itu dinamakan Pandebe Macan. Orang punya anak 4 perempuan dan anak laki-laki itu namanya Pandebe Macan juga. Orang punya anak 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Anak laki-laki disebut Pandebe Lancoran Pangapet Sendeng. Orang punya anak 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Anak perempuan dinamakan Pandebe Sendeng Pangapet Lancoran. Orang yang punya anak pertama perempuan dan adiknya seorang laki-laki, anak tersebut dinamakan Pandebe Kandena Kandini. Orang punya anak pertama laki-laki dan adiknya perempuan tersebut dinamakan anak Pandebe Kondengkase atau Pandebe Pangantan. Beberapa hari sampai 12 macam anak yang dilahirkan orang tua. Konon katanya secara mitos itu, kalau tidak erokat itu akan membawa dampak terhadap keluarga tersebut. Satu diantaranya bisa mati muda, perkawinnya kurang abadi, atau rezekinya akan tergencet dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian maka akan dirokat, namanya rokat Pandebe Bereta Kala. Itu biasanya ditanggapi topeng atau mamaca, bukan mocopat ya. Saya kurang setuju. Kalau Madura itu punya mamaca, bukan mocopat. Mocopat bahasa Jawa. Madura itu punya bahasa tersendiri, yaitu mamaca. Sama dengan manca. Kalau pencak silat itu Indonesia itu. Kalau Madura itu tetap manca. Nah, jadi ada tempat tersendiri. Jadi jangan di Indonesia kan, kalau bisa ya tetap bahasa Madura. Kita agungkan, kita muliakan bahasa Madura. Karena kita punya bahasa tersendiri. Yang mana bahasa itu ada sejarahnya. Saya punya sejarahnya dari awal, dari bahasa Kawi sampai bahasa Madura. Itu saya punya itu. Pernah saya sampaikan pada pelatihan bahasa Madura tingkat kepala sekolah SMP Kabupaten Sumeneb, saya sebagai narasumber saya jelaskan bagaimana jalan masalah bahasa Madura itu. Masalah Bereta Kala itu sungguhnya mengambil dari kisah perjalanan Betara Wisnu, Betara Mahaguru, yaitu kalau di Jawa itu dikenal dengan Betara saudara itu 3, Manikmaya, Tejamaya, yang itu Betara Manikmaya ya. Tejamaya, Ismaya, Manikmaya. Manikmaya itu namanya Betara Guru. Nah, konon Betara Guru itu yang jadi penguasa tiga dunia, 3 alam itu, yaitu Betara Guru. Kalau Tejamaya itu di alam raksasa, menjaga alam raksasa. Kalau Ismaya menjaga di alam kesatrian, yaitu Pandawa. Terus Manikmaya itu di Mayapada sana.
Nah, jadi di sana itu dengan aturan tidak boleh kawin. Nah, tapi karena manusia, sang yang wenang si ayah itu merasa kasihan melihat anaknya tidak boleh kawin, tapi namanya manusia yang diangkat sebagai dewa, dia punya bidai. Tahu-tahu namanya jempolannya itu bengkak dan meletus keluar seorang makhluk yang berbentuk manusia, tapi belum diketahui kelaminnya. Lalu karena cantik maka diberi kelamin perempuan. Betapa sangat mencintainya, menginginkan Betara Guru maka dibawa lari yang namanya perempuan itu sampai di tengah lautan, di atas lautan terjadi suatu gesekan asmara tapi tidak sampai bersenggama, maka jatuhlah air mani sperma dari Betara Guru jatuh ke laut. Nah, di laut itu dipelihara, diambil oleh ikan, dipelihara, terus jadi anak seorang raksasa yang sangat besar sekali dan ganas. Nah, anak itu lalu menghadap menjadi sang ayahanda. Nah, di sang ayahanda itu tidak terima kan, tetapi ada Betara Wisnu. Betara Wisnu itu memberitahukan bahwa itu memang anaknya. Maka dia menolak, maka dia diangkat menjadi Betara, dinamakan Betara Kala. Orang Madura mengatakan atau dikatakan Bereta Kala. Nah, itu minta makanan. Karena suka makan makhluk, semua makhluk dimakan. Ikan habis, makhluk hewan-hewan habis daripada makan ini. Maka oleh Betara Wisnu beri petunjuk, kamu boleh makan terhadap anak-anak yang punya sukerta, yang punya kekurangan, punya kelemahan. Maka terjadilah suatu hal yang demikian. Setiap anak yang mengandung sukerta, kelemahan seperti yang disebutkan dari Pandebe untang anteng, pandebe macan, pandebe lancoran pangapet cendeng, lancoran cendeng pangapet lancoran, pandebe pangantan, pandebe kandena kandini, pandebe ngiler labeng, pandebe sekar salaket, pandebe pawon silo atau tomang beto, pandebe eler sarumpes, pandebe kabuji dan 12 orang macam ini, anak ini yang dirokat, kalau tidak akan dimakan, dalam istilah mitosnya bukan dimakan orangnya, tapi dimakan rezekinya. Termasuk rezeki orang tuanya, rezeki dirinya sendiri, rezeki saudaranya, sehingga tidak bisa berkat katanya bahasa Madura. Nah, hal itu maka disarankan untuk dierokat. Erokat itu dalam bahasa Indonesianya itu diselamati ya, bahasa di kenduran, semacam kenduran. Nah, itu banyak hal yang harus menjadi prasyarat untuk mengadakan rokat. Biasanya itu seperti contoh, saya pernah melakukan di gambar itu ada, Prof. Anak saya juga, saya punya anak 4, yang 3 itu perempuan, yang 1 laki-laki, itu termasuk pandebo juga, pandebo macan itu. Saya menangkap topeng di sana di rumah saya. Jadi saya harus menyediakan, orang yang merokat anak itu menyediakan beberapa uburampe ya, maksudnya uburampe untuk disandingkan dan bagaimana caranya agar agar mencukupi kebutuhan dari Bereta Kala itu, raksasa yang memakan anak-anak pandebo, makan rezekinya maksudnya. Jadi itu ada macam-macam, 16 macam yang saya tulis, yaitu 1 harus menyediakan 9 macam air, terdiri dari atas 7 mata air sumber laut dan sumber air hujan dan sebagainya. Kedua harus menyediakan 1000 kembang atau 1000 duri. Nah, ini biasanya kalau air itu diambil di muara sungai di dekat laut, karena air sungai itu dari beberapa sumber yang masuk ke sungai. Kalau beberapa kembang, itu adalah biasanya diambil dari kembang kebur itu, dari pandan atau madu. Madu itu dari kembang juga. Boleh bertanya, Pak? Mohon maaf, boleh bertanya, Pak? Sebentar. Nanti saya tanyakan ya. Saya jelaskan. Silakan dulu. Ketupat atau kue lepet, topak benepat maksudnya, dengan artian patepak
tetap dengan kata air manusia tersebut harus tepat dan tetap, jangan mencela-menceli. Keempat adalah menyediakan bantal dan tikar. Bantal tikar maksudnya dengan itu ada maknanya, filosofinya. Selanjutnya sepotong kain kafan, masa Madura labun pote sausap. Mesti mate pas esap. Selanjutnya yang ketujuh adalah ayam, syarat sebagai penerus nyawa. Itu bisa dilihat di bukunya Santoso tahun 1999. Selanjutnya baju, sarung dan jongkok, nasi tumpeng, pisang satu sisir, pohon pisang dengan bonggolnya itu disediakan, batang tebu dan akar dengan akar daunnya, dan arit, celurit ya, yang kecil saja, ungkal, kengrian itu harus untuk mempertajam diri. Saropong itu semacam bambu dipotong untuk meniup api di dalam tungku itu. Terus labe itu benangnya itu, lawe ya. Makanya di Sumeneb, di Madura terkenal dengan rego lawe itu ya dari Madura kan itu. Nah itu persediaan daripada Borampe Rokat Pandeba untuk merokat daripada putra yang telah dirokat tersebut. Sementara begitu mungkin ada yang belum mau bertanya, silahkan monggo. Iya, terima kasih Pak Tajul. Ini dengan segala teknologinya Pak Tajul ya, presentasi. Jadi Pak Tajul ini memang materinya sudah ada, tapi bagaimana penyampaiannya memang setiap orang mempunyai gaya penyampaian yang berbeda ya. Tapi ya nggak apa-apa, Pak Tajul, terima kasih ya. Sekarang saya akan memberi kesempatan kepada siapa ini, Pak Daniel. Pak Daniel, silakan Pak Daniel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tore. Salam songkem dek sateje, kong langkong, Bapak Tajul, Kakak Adrian, sarang semol jejukeun Bapak Surahman. Ya. Bapak Tajul, seporana dan gula bisa tepangki sarang panjenengan dan gula sekancaan sarang Pak Harwianto, Pak Yanto. Oh, iki, kalau oning. Kalau resen dan gula oning abento ajunan, keangkuy, meleres, ejeen, bede apa nyaman isi tak akor nah kepama next menap. Kalau resen dan gula Kak Dinto, Ketua MGMP bersama Madura Provinsi tingkat SMA. Nah. Ini kita ketemu pakar dengan pakar ini. Alhamdulillah. Matur sekelangkong. Ini nanti kita bisa kolaborasi dari berbagai proyek ya. Ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita bertemu seperti ini. Ini kan katanya bertemu itu membuahkan berkah. Ini sebetulnya kan tujuannya tadi kan cuma rawat pendebeh. Padahal di balik itu akan ada ide-ide baru yang muncul. Ini Pak Daniel, ini adalah rekaman ini nanti akan saya kirim kepada profesor-profesor kenalan saya di Amerika dan kepada foundation kalau kita di Indonesia yayasan-yayasan. Orang Amerika itu banyak yang kaya. Orang Amerika itu banyak. Pertanyaannya apa? Nah, nanti dulu. Jadi sebelum pertanyaan ini kami juga mau berbagi yang lain juga. Jadi ini nanti kenapa ini kan saya bukti bahwa sebetulnya banyak kaum muda maupun kaum tua berbagi untuk melestarikan budaya. Dan ini dananya besar sekali kalau Amerika itu. Kenapa mereka itu banyak orang kaya raya? Tapi kalau sudah meninggal, uangnya digratiskan, dibagi gratis. Itu nggak seperti kita. Kita itu ada aturan ini, aturan itu. Wah ini kalau yang namanya orang meninggal, semuanya diberikan kepada anaknya. Kalau orang Amerika yang kaya raya itu, anak istrinya dapat, tapi cuma sedikit.
yang besar sekali seperti Bill Gates. Bill Gates itu yang punya Microsoft itu sudah ada janji. Janji itu dalam bahasa Inggrisnya itu will. Jadi nanti keputusan kalau Bill Gates meninggal, semua hartanya akan dibagikan ke seluruh dunia, Pak. Termasuk penelitian kesehatan, perumahan, termasuk vaksin yang dari Amerika itu banyak diuangi oleh para orang kaya Amerika. Gratis, makanya dibagi gratis ke seluruh dunia. Saya persilakan Pak Anu, tadi ada usulkan apa kepada beliau? Monggo. Ya, Tore. Oke. Sekali ki Kijai Pontebur dan kula kelarasan Ketua MGMP Provinsi Pak Tazul, sekanjaan sareng Pak Harwianto, Pak Yanto biasa. Kadisa sekretaris nang MGMP dan kula. Ngengingi tetebu ajunan ki guru pandebe. Nah, pangapora manabi Mekas dan Katika Dinto acora bid pona Pekak Dinto kenging napa punten cuma saoning dan gula Kak Dinto napa nyaman kenging sabab laras dalam Al-Qur'an dan hadis Kak Dinto bab pandebe Kak Dinto ada jaipun. Nah, cuma tetap adesar Allah Kak Dinto bedi ngobe nasib hambana manabi hamba gele ngobe kelaban tibi orang langkong ketika dinto dan kula manabi ngajar ke moret bepan debe ketika dinto sebab beda seporan beda moret setar kadang faham Kak Dinto terlalu keras dalam artian terlalu keras nih Kak Pak manabi teng Al-Qur'an ben hadis tade Pak tak mabi ajiraki Pak Kak Dinto bid'ah oning moret beda satebu ketika dinto. Nah, tak langkong dan kula ke moret abesah mas ke estona guru nih tak kenging abesah ke moret cuma dan kula kedua prinsip pribadi kula abesah ke moret tojukna kun namong setong sopaje moret Kak Dinto ngageli ben ngoti. Nah, tojukna ketika Dinto sabab nak kana mana bi tak ya tak non klenon kasar tak paksa melarat aku abesah nika nyepot dan kula nika manabi makasen ki. Nah, jadi pandebe nika saoning dan gula manabi makasen ki ampun itu bagi panjenengan cuma iantara nah panjenengan gila adebu putrana panjenengan 4 bini telok laki hitung Kak Dinto nyamai pandebe macan ki pun manabi tak kalep dan gula merang cuma manabi makasen ketika Dinto Pak Tazul pangapora Kak Dinto ki sharing ya pun lagi. Nah, situng Kak Dinto pandebe macan nika saoning dan gula ngagungi anak laki situng otabe anak bini situng. Cuma kenangan lain juga di Makassar, daerah lain, anggap kecamatan lain, mon anak bini nika terkadang beda saya nyebut nika pandebe potreh. Cuma mon kulit tetap adesar pandebe macan nika. Bekto dan gula kuliah paling ngoning dosen ketika Dinto sebab. Nah, tung saya kedua manabi pandebe saya kedua Kak Dinto pandebe mangantan Kak Dinto ngagungi potra 2 laki bini atau bini laki. Nah, saya ketelo pandebe tang anteng Kak Dinto ngagungi anak situng bini selain laki setuju atau situng laki selain bini setuju. Nah, saya keempat berdepan debe telok pandebe telok Kak Dinto ngagungi anak laki telok bini setuju atau telok laki setuju. Sekalema pandebe lema ki estone sami sarang pandebe telok lema laki setuju atau lema bini setuju. Nah, ketika Dinto terus saoning ngeden kula juga napa panjenengan gula adebu napa punten kula tak merang pandebe Kak Dinto saoning ngeden kula Kak Dinto Pak Tajul tak langkung pangapora pandebe tak ngitung kaangkui anak atau putra si ampun sedeh jadi ngitung segi odi ketika Dinto nika belerese napa punten dan kula tetap nyon ilmu dak panjenengan menangka yang ke poreng sepo sarang dan gula tak langkung jerbaki. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Surahman waktunya. Aduh, ini terima kasih ya. Ini yang dikatakan ada masukan, tapi ya nggak apa-apa. Sambil jalan ini saya juga menunggu Pak Adrian. Pak Adrian, silakan. Iya. Iya, ini.
pakar kita juga ini. Lebih muda tapi ya, Pakar-pakaran. banyak jasanya juga kepada Republik. Kalau yang pertama Pak Tajul itu jasanya sudah diketahui hampir semua orang di nasional internasional. Pak Adrian ini sudah menyusul juga di nasional internasional. Jadi karya-karya beliau itu insya Allah membuat perubahan arah Republik ya, arah Republik termasuk ini bagaimana Madura ke depan. Jadi kalau kalian melihat Bapak, memang etnis, kelompok etnis. Nanti kalau saya keliru dibetulkan Pak ya. Kelompok etnis terbesar Indonesia itu adalah Jawa, nomor 1. Nomor 2, mungkin ya, kalau saya salah diberikan Sunda, mungkin. Nomor 3, apa Madura Pak? 4 Madura, Prof. Oh, Madura nomor 4. Nomor 3 apa Pak? Batak kayaknya. Batak. Oh ya sudah. Tapi Prof, tapi sebagian ada yang apa ya? Ada penelitian justru yang 3 ini Madura. Nah, saya punya data juga. Madura ini besar sekali, Pak, karena menyebar kemana-mana. 13. Madura ini banyak yang di luar negeri.